Halo warganet, saya Ira Kusno. Ada apa hari ini? Kita masih tentang tips kesehatan jantung dan masih bersama Dr. Vito Damai, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Apa sih tindakan pertama yang dilakukan, yang bisa dilakukan gitu sehingga bisa mencegah dampak yang lebih fatal? Yang pertama itu memang paling penting adalah melakukan CPR ya sebenarnya, atau resusitasi jantung dan paru. Jadi ini penting sekali dan seharusnya orang-orang yang bekerja di ranah publik itu harusnya bisa. Contoh misalkan polisi gitu, harusnya bisa melakukan ini. Security harusnya bisa juga. Pegawai di bank pun mestinya bisa. Bahkan kalau di luar negeri itu ada universitas yang menganjurkan atau memang mengkursuskan gitu anak mahasiswanya ketika lulus mereka sudah punya sertifikat pernah bisa melakukan CPR. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan CPR itu bisa angka survival meningkat dari 10 sampai 40% ya tergantung bagaimana derajat beratnya penyakitnya waktu itu dan bagaimana melakukannya. Dan alat pertolongan namanya AED itu kayak semacam yang shock listrik kalau di rumah sakit tapi ada versi gampangnya gitu, itu harusnya ada di mall-mall, tempat publik harusnya ada. Tapi saya lihat di bandara ada sih. Di Artinya kalau beberapa yang mall ada. untuk publik, untuk orang awam tuh ada yang sederhana dan itu paling dibutuhkan orang untuk berlatih menggunakan alat itu ya dok, nggak harus yang punya pengalaman medis. Enggak, memang untuk awam memang. Jadi alat itu memang dibikin sesimpel mungkin, ada petunjuknya. Tinggal pasang, nanti dia tunjukkan ini tempatkan di mana, lalu dia akan shock sendiri. Apa sih obat-obatan yang kemudian cenderung mendorong kita punya risiko terkena serangan jantung? Biasanya gini, kalau orang yang minum obat-obatan tertentu itu jarang sih menyebabkan orang serangan jantung. Itu bisa, tapi jarang sekali. Biasanya tuh orang-orang yang obat-obatan itu ya khusus lah, ya memang nggak ada yang signifikan. Yang paling penting itu sebenarnya justru orang yang punya penyakit ya, punya gangguan metabolisme. Karena pembuluh darah kita itu memang sensitif sekali. Dia kan harusnya kenyal, harusnya kuat, bisa pompa. Tapi begitu jantung kita itu ada gangguan tadi, metabolisme itu ya udah, itu berantakan tuh pasti. Dan lucunya sebenarnya 85% bisa dicegah. Nah, sayang aja kalau kita misalkan nggak cegah itu. Nah, itu yang memang jadi perhatian, karena kalau kita pengobatin terus, nggak akan ada habis-habisnya. Itu pasien. Saya ini misalkan tugasnya pasang ring memang ya. Tugasnya pasang ring terus. Tapi kalau saya nggak bilang orang mencegah itu, ya saya capek sendiri nanti pasang ring berapa orang nanti harusnya. Nah, warganet, jadi sayangi jantungmu, karena jantungmu adalah salah satu investasi terbesar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa. Obat-obat